Jamhur, Mang Kardi sebagai bapaknya, dan juga keluarga besar yang ikut juga pada kaget semua. Pada kaget. Ruqyah pun dilakukan. Di saat ruqyah dilakukan oleh Pak Kiai Haji Jalal tadi ke Wildan, Kiai Haji Jalal pun terus saja ini merasa kewalahan. Hadir satu sosok yang begitu besar, suruhan oleh seseorang untuk membawa ruhnya si Wildan sendiri yang dijadikan tumbal pesugihan untuk mendapatkan harta sebanyak 2 miliar. Sampai si dukun pun menyampaikan bahwa kalau misalkan sampai tidak ada tumbal, kamu sendiri nanti akan kemakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dialami oleh Ruri. Kebetulan Ruri ini ketemu secara tidak sengaja dengan Abah di salah satu warung makan, menceritakan kisah kejadian bulan April 2023. Perihal ini menyangkut harta waris dan ada salah satu keponakannya yang dijadikan tumbal oleh seorang pamannya gara-gara terlilit hutang. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Sobat, Ruri bercerita ini di daerah Jawa Barat. Untuk nama, lokasi kejadian, serta karakter ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga sesuatu yang tidak diharapkan kelak kemudian hari. Di salah satu desa di daerah Jawa Barat, sebut saja ini di daerah Panjalu. Kebetulan warga di situ ini memang berprofesi bengkel las sampai nyebar kemana-mana, hampir seluruh Jawa Barat, Jakarta, dan juga beberapa tempat lah di Indonesia itu las segala macam bengkel las itu hampir didominasi oleh sahabat-sahabat kita dari wilayah Panjalu. Sebut saja ini Bapak Kardi. Pak Kardi ini adalah keluarga besar dari Mas Ruri yang bercerita ke Abah. Mas Kardi kebetulan punya anak 2 laki-laki. Yang nomor 1 ini namanya Wildan, ya usia kisaran 18 tahun. Sementara Mas Kardi sendiri sempat tinggal istrinya, jadi hanya ngurusin kedua anaknya. Kebetulan Mas Kardi sendiri ini berprofesi sebagai bengkel las juga. Nah, kalau karena keluarga besar Mas Kardi ini ada kakak sulungnya, sebut aja dia Kang Jamhur. Nah, terus saya juga ada dari pamannya atau adiknya, yaitu namanya Darmanto. Namanya usaha Sobat Mengulas Malam ini biasa. Kalau lagi orderan naik ya otomatis income yang didapatkan itu bagus juga. Cuma kalaupun di saat lagi orderan sepi, ya seperti itulah yang terjadi.
pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Dan ini memang terjadi yang dialami oleh adiknya Mas Kardi atau Pak Kardi tadi, yaitu Darmanto. Darmanto dia punya usaha hampir sama, seorang bengkel las juga. Cuma karena kehidupan Darmanto sendiri ini terus terang saja terlalu wah banget. Melihat istrinya dari mulai pakaian yang serba mewah. Bahkan pernah meminta mobil. Cuma karena memang belum memadain, mobil pribadi tidak sampai terbeli lah. Tapi mobil buat usaha sih dia ada, mobil bak terbuka. Cuma permintaannya cincin, gelang, kalung segala macam lah. Ya, seperti itu yang terjadi. Sampai ibunya Pak Kardi dan Darmanto sendiri ini melihat kondisi Darmanto sampai sering sakit-sakitan dan sampai meninggal dunianya. Awal bapaknya yang meninggal, terusan ibunya juga. Nah, di saat ibunya meninggal, semua anak-anaknya, cucu-cucunya semua pada hadir semua. Seperti biasa, sebagian masyarakat ada yang adakan tahlilan 7 hari, 40 hari sampai 100. Di saat tahlilan selesai ke 40 hari, ini mulai biasa. Namanya seorang ibu melahirkan banyak anak, meninggalkan beberapa harta benda segala macam, ribut masalah hak waris. Sedangkan di kita sebagai orang Islam ini kan memang ada aturannya. Kalau laki-laki di situ ada adik perempuan 2/1, ke situ tuh kan 2 pihak laki-laki sebagai anak laki-laki, ini 1 bagian untuk anak perempuan ke arah situ. Ada yang 1/3, ada yang 1/4, 1/8, 3/8. Kalaupun misalkan tidak ada titik temu, ini terkadang kan dikumpulkan, dimusyawarahkan, ambil satu kesepakatan. Nah, kebetulan pas lagi berbicara masalah waris tersebut, ini Darmanto pengen memiliki hak waris itu yang lebih dari yang lainnya. Sedangkan kakak-kakaknya sendiri mengingatkan, Darman, kamu kan selama ini kita sudah banyak bantu buat usaha kamu. Cuma kamunya sendiri ini gak bisa amanah. Hidupnya pengen selalu mewah. Kamu tuh kalah sama istri. Kardi sampai nekan ke arah situ. Ya Darmanto sendiri ya gak terima. Terjadi percekcokan. Kang, bagaimanapun juga ini kan harta waris. Ibu harta waris orang tua kita. Ya saya pengennya yang besar. Tidak ada satu titik temu. Sampai timbul satu ancaman terhadap Kardi. Kebetulan Kardi dan Darmanto pun ini tinggalnya misah. Kalau Mas Kardi kebetulan di Panjalu, Darmanto di daerah Panyawangan ke situ. Butuh waktu lah kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, sampai apa yang pernah diancamkan, ancaman yang diberikan oleh Darmanto ke Kardi pun sempat terjadi. Kurang lebih sekitar 2 bulan pasca itu, Mas Kardi sempat sakit-sakitan. Jadi pas di saat menjelang maghrib, ini napas seperti sesak. Bahkan sampai seperti ada yang menyekik ke arah situ. Periksa ke dokter, barangkali punya riwayat asma, bronkitis. Ternyata bersih, netral begitu saja. Dan yang paling parahnya lagi yaitu anaknya. Namanya Wildan. Seperti orang yang stres, ngoceh sendiri segala macam, ngoceh aja ke arah situ. Sampai Mas Kardi pun ini merasa sudah tidak mampu lagi ngurusin anaknya. Periksa ke dokter segala macam, sudah diupayakan tapi tidak ada kunjung kesembuhan. Singkat cerita, karena mereka keluarga besar, titirah ceritanya. Anaknya itu namanya Wildan dibawa oleh Kardi ke daerah Panawangan, dititipin di salah satu tempat di sana. Nah, seperti itulah yang terjadi. Satu ketika anak sulungnya, jadi dari keluarga besar tersebut,
yaitu sebagai kakak yang paling besar dari Kardi, yaitu Pak Jamhur, datang nengok. Gimana, sehat tak Mang? Jamhur nanya ke Kardi. Ya masih gini aja ini teh, kondisi badan kalau maghrib sesek banget sampai perasaan tuh kayak ada yang nyekik saya tuh. Obatnya jangan telat, terus juga jangan sering begadang katanya kan. Rokoknya coba dihentikan loh. Rokok sih udah berhenti saya juga, tapi nggak tahu nih kalau siang sih biasa-biasa aja, kerja masih seperti biasa. Cuma ini aja kalau udah maghrib sampai nanti pas menjelang pagi seperti itu kumat-kumatan. Dari obrolan Pak Jamhur nanya, si Wildan gimana sekarang? Aduh bocah teh, saya titirahkan aja lah, udah kesel saya teh. Di sini ngamuk ngoceh nggak ada karu-karuan, diajak ngobrol nggak nyambung segala macem. Kardi jelaskan ke Jamhur. Ya Jamhur penasaran, coba pinjam telepon. Ditelepon ke salah satu tempat yang tempatnya Wildan itu titirah. Diangkat teleponnya, nyambung, terus disampaikan ke Wildan. Assalamualaikum Wildan, ini Wak nih Wil. Dari telepon tersebut dijawab, kok jawabannya sendiri ini beda banget. Bukan suaranya Wildan yang selama ini kenal oleh Jamhur, tapi kok beda suara seorang orang tua seperti kakek-kakek. Bingung Jamhur sendiri, bingung. Di saat telepon tersebut bukan lagi bicara wa bukan, malah bilang kan Jamhur, manggil nama. Telepon pun karena pembicaraan sudah tidak connect lah, nggak nyambung bahasanya itu kan, ditutup lah sama Jamhur tuh. Selesai itu baru Jamhur nyampaikan ke Kardi, Mang, barusan saya tuh telepon ke si Wildan, kok aneh, jawabannya aneh, bukan suaranya si Wildan. Kardi balik nanya lagi, dan memang anak itu seperti itu, bingung saya juga, makanya biar suruh titirah di sana. Bentar, ini ada hal yang aneh. Buat Akang sendiri ini aneh. Selama ketemu dia kan suka manggil Uwa, kok ini manggil namanya sendiri. Bilangnya buyut itu siapa ke situ. Udah, kalau Mang memang sayang ke anak, udah kita berangkat sama-sama ke Pandawangan. Setelah dibujuk segala macam, berangkatlah mereka sendiri dengan beberapa keluarga naik mobil. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam nyampe ke daerah tempat Wildan titirah tadi. Begitu pintu dibuka oleh salah seorang pemilik rumah, Wildan pun keluar langsung. Sini Jamhur, masuk Jamhur. Masuk. Nah, terus manggil ke bapaknya juga langsung, bukan Pak Kardi, bukan. Kardi, masuk, duduk semua. Ngoceh nyampaikan bahwa saya ini adalah buyutnya. Selama ini saya jaga si Wildan ini sendiri. Nambah bingung. Jamhur terdiam, terusan pengen lakukan cross check. Bener tidak ini yang masuk tersebut korinnya dari buyutnya tadi? Ditanya sama Jamhur. Silsilah keluarga besar segala macam, sampai siapa-siapa yang ada. Begitu selesai pertanyaan dijawab oleh Wildan rinci banget. Buyutnya ini, kakeknya ini segala macam, sampai tahu persis pribadinya masing-masingnya ada kumpul di situ. Nah, Jamhur sendiri itu sebagai anak paling besar di keluarga besar tersebut, ya, di keluarganya Kardi, lihat perasaan saya sih gak enak ini Mang Kardi.
Maksudnya gimana? Ya ini kan suasana kan biasanya kita kan di sini adem ayem dingin suasana, kok ini gerah panas kayak begini ente. Nah terusan juga ini lihat dari sorot mata si Wildan pun ini aneh, ngakunya bui segala macam, dan kita tanya tadi kan semua ada kumpul di sini, jelas bener tahu persis silsilah keluarga kita sendiri, sampai semua yang ada di sini kan dicek satu-satu, ditanya pribadi masing-masing, tahu persis. Kalaupun Mang Kardi berkenan, kita temui guru spiritual saya, kata Jamhur menjelaskan kepada keluarga yang kumpul di situ. Setelah obrolan akhirnya disepakatin keesokan harinya berangkatlah ke salah satu kota di Cirebon, mau ke salah satu pondok pesantren guru spiritualnya Kang Jamhur tadi. Masuk ke mobil, di dalam perjalanan itu Wildan tidak bisa diam. Ngoceh segala macam, sampai dia pun meminta rokok gudang garam kretek merah. Padahal selama ini dia nggak suka ngerokok. Yang maksa dikasih selama perjalanan hampir habis 6 batang lah. Minta berhenti juga di salah satu tempat, minta dibikinkan kopi pahit, panas-panas diminum. Memasukin wilayah tempat tinggalnya guru spiritualnya Kang Jamhur, memang sih daerahnya banyak luka-liku juga kan, belok kanan belok kiri, pohon besar jati segala macam. Sampai dia Wildan itu begini, seperti ketemu dengan beberapa makhluk di situ, seperti begitu kan isyaratnya. Singkat cerita nyampe di salah satu pondok pesantren, sebut saja ini Bapak Kiai Haji Jalil. Nah Kang Jamhur sampaikan ke Pak Kiai mohon izin itu. Gimana? Ini keponakan saya tuh ada masalah. Coba bawa ke sini. Turun ketemu. Nah, begitu dilihat sorot matanya sama Kiai Haji Jalal tadi, guru spiritual Jamhur, itu Wildan berontak. Sorot matanya yang tadinya seperti biasa ini tiba-tiba melotot, memerah, seakan mau mendekat, mencengkeram ke Kiai Jalal. Kiai Jalal membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di situ, istighfar, sholawat segala macam, baru, waduh Kang, bersyukur ini, bersyukur gimana Pak Kiai? Ini keponakan jenengan tuh ternyata ada orang yang iri dengki kepada bapaknya, ini anaknya dijadikan korban. Maksudnya bagaimana? Keponakan jenengan ini dijadikan tumbal pesugihan Kang. Dijadikan tumbal. Seminggu lagi kalau misalkan Kang jenengan gak kesini, udah lewat ini. Kaget Kang Jamhur, Mang Kardi sebagai bapaknya, dan juga keluarga besar yang ikut juga pada kaget semua. Pada kaget. Ruqyah pun dilakukan. Di saat ruqyah dilakukan oleh Pak Kiai Haji Jalal tadi ke Wildan, Kiai Haji Jalal pun terus saja ini merasa kewalahan. Hadir satu sosok yang begitu besar. Dilihat oleh Pak Kiai Haji Jalal, itu tubuhnya gede, tinggi, dan berbulu hitam seperti genderuwo. Terjadilah satu interaksi, perang terjadi. Hampir Kiai Haji Jalal pun ini tersudutkan, terteter ceritanya. Kiai Haji Jalal karena banyak santri, minta bantuan para santri semua, ada kurang lebih sekitar 20 orang dibantu para santri, termasuk keluarga besarnya Wildan, baca semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Wildan pun mulai tersadar di situ.
Kang Kiai Haji Jalal pun ini penasaran banget. Siapa gerangan yang masuk kepada tubuhnya Wildan. Sosok makhluk yang hitam besar tinggi dengan sorot mata merah tadi yang seakan mencengkeram Kiai Haji Jalal pun, karena dia sudah merasa kalah, itu diinterogasi sebelum dilepaskan. Siapa kamu? Hei demit iblis, kata Kiai Haji Jalal. Awal sih tidak mau menjawab, tapi setelah terus ditanya, diinterogasi, baru menjawab. Bahwasanya saya ini adalah suruhan oleh seseorang untuk membawa ruhnya si Wildan sendiri yang dijadikan tumbal pesugihan untuk mendapatkan harta sebanyak 2 miliar. Dan ini sudah ada uangnya. Ritual pun sudah dilakukan. Dan ini saya mau ngambil nyawanya. Ditanya lagi sama Kiai Haji. Dijelaskan bahwasanya yaitu tadi tidak jauh dari keluarga itu sendiri. Ternyata Darmanto yang telah tega menumbalkan keponakannya demi harta 2 miliar untuk membayar hutang-hutang. Karena usaha Darmanto sendiri ini sudah kolab, betul-betul kolab. Ordernya sudah tidak ada, hutang ke sana kemari, banyak yang nagih, pikiran buntu, lari ke salah satu dukun untuk mendapatkan harta atau uang secara instan. 2 miliar, sudah ada uangnya. Cuma berproses dulu. Ritual sudah dilakukan dengan motong ayam, cemani segala macam, sesaji lengkap segala macam. Sudah, tinggal tunggu waktu, kata dukun ke Darmanto. Tapi bersyukur, Allah masih membantu, Allah masih menolong kepada makhluknya, yaitu keluarga besar Kardi yang memiliki anak itu Wildan. Terselamatkan wasilah dari pihak Haji Jalal. Alhamdulillah setelah diinterogasi panjang lebar segala macam. Kamu sekarang mau kemana? Kata Kiai Jalal terakhir. Ya saya akan balik ke yang nyuruh saya. Saya tetap akan menagih siapa nanti yang harus saya bawa sebagai imbal balik. Dia minta harta dan saya pun harus membawa tumbalnya. Siapapun nanti, saya pasti akan kembali lagi. Kata si makhluk tadi. Setelah selesai, dilepaskan aja si makhluk. Nggak lama, Wildan dikasih air putih yang telah dibacain doa-doa apa, diminumkan, baru dia mulai siuman. Setelah siuman, Wildan pun ini terkaget. Bapak, ya itu ke Pak Kardi. Wah, ke Pak Jamhur. Pakai Jalal, alhamdulillah ya Allah. Ditanya sama Kiai Jalal tadi. Siapa kamu namanya? Oh saya Wildan Pak Kiai, saya Wildan. Terus selama ini kemana aja kamu tuh? Loh saya sih lagi tidur Pak Kiai. Makanya saya kok kaget ada di sini. Tidur bagaimana? Tidur yang bagaimana? Kata Pak Kiai Haji Jalal ke Wildan. Bercerita panjang lebar Wildan. Perasaan dia sendiri, ini dia itu betul-betul lagi tertidur. Di saat tertidur, dia seakan ada yang membawa satu sosok makhluk yang begitu besar hitam. Dibawa ke salah satu tempat, cuma tempat itu sendiri dalam keadaan gelap gulita. Gelap gulita banget. Cuma yang anehnya, Wildan menyampaikan, di belakang saya ini ada satu sosok kakek-kakek, pakaiannya putih, ya, bersih, bawa tongkat gitu ya kan.
ngingetin, cucuku, lihat, kamu lihat pandangan fokus ke bagian depan, itu ada satu cahaya. Hiraukan dan abaikan suara-suara kanan kiri segala macam. Abaikan. Kamu tetap fokus lihat cahaya yang di depan. Karena Wildan kala itu melihat satu cahaya yang putih, bersih, selaras dan stabil di depannya tuh. Hanya cahaya itulah yang terus Wildan pandangin. Dan tidak terlepas sosok kakek. Ternyata kakek tersebut adalah buyutnya Wildan yang masuk ke tubuhnya Wildan selama ini, yaitu Korinnya tadi. Dan memang sudah meninggal udah lama. Terus dampingin. Alhamdulillah Wildan pun tidak tahu persis kejadian-kejadian dia ngerusak barang-barang segala macam di rumahnya dulu waktu masih dengan Pak Kardi, sampai dia titirah segala macam. Dia tidak tahu. Cuma perasaan dia dibawa masuk ke salah satu tempat yang gelap gulita, cuma melihat satu cahaya itu aja. Cahaya itu aja yang dia pandang, terus dia ikutin. Dan memang itu butuh waktu lama, kata Wildan. Lelah, capek, segala macam gitu kan, untuk nyampe ke satu titik cahaya tadi. Dan saya baru tersadar setelah ada di sini Pak Kiai. Alhamdulillah setelah semuanya beres segala macam, Pak Kiai pun menyampaikan kepada bapaknya Wildan, disaksikan oleh Pak Jamhur. Pak Kardi, dekat bapak, apa yang selama ini panjenengan rasakan? Saya tuh sering sesek Pak Kiai, sering sesek. Sudah berobat ke sana kemari, kata orang bronkitis, asma, tapi dicek paru-paru saya normal segala macam. Cuma kejadian sendiri kalau sesek itu seperti dicekik saya tuh di saat menjelang masuk maghrib sampai nanti menjelang subuh. Itu yang saya rasakan. Terdiam pakai Haji Jalal, ada kurang lebih sekitar 15 menit baru disampaikan. Alhamdulillah. Ternyata target utama itu adalah kamu, Kardi. Ada masalah apa sebenarnya yang terjadi di keluarga besar ini sendiri? Pak Kardi menjelaskan sampai menangis. Al-ihwal, kejadian timbul perselisihan gara-gara hak waris. Terjadi permasalahan sampai timbul keponakan sendiri oleh namanya Darmanto dijadikan tumbal pesugihan semata-mata untuk menutupi masalah hutang piutang. Sampai teganya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah wasilah dari Pak Kiai Haji Jalal, yaitu guru spiritualnya Bapak Jamhur, Wildan, dan bapaknya itu Pak Kardi pun terputus dari tumbal pesugihan pamannya itu Darmanto. Tapi ingat, ini kita tidak bisa lepas begitu saja. Bapak ingatkan, setiap malam Jumat lakukan manakibat. Insya Allah dengan menakibatnya sendiri, kita semata-mata mohon pelindungan kepada Allah, ini sebagai tolak bala. Apapun yang akan terjadi nanti kepada pamannya si Wildan, Allah yang maha tahu segalanya. Itu aja pesan Bapak, sampai nanti tuntas semuanya. Dan tolong nanti kasih tahu ada isyarat-isyarat apa saja nanti ke Bapak ya Jamhur. Kayak Jalal, ingat ini ke Pak Jamhur. Insya Allah Mak, insya Allah nanti saya akan informasikan ke Mama Kiai. Mudah-mudahan saja ini keponakan saya dan adik-adik saya juga ini selamat videonya walahirul amin semuanya. Setelah selesai semuanya, pamitanlah mereka pun perjalanan pulang. Wildan pun ini langsung dibawa ke rumahnya itu di Panjalu lagi. Masih dalam tetap pengawasan. Alhamdulillah setiap minggu
terus berjalan manakiban. Pokoknya setiap malam Jumat manakiban. Seminggu sekali terus dilakukan. Sampai sekarang gak berganti. Apa yang terjadi? Kondisi Darmanto sakit-sakitan sekarang. Dalam kondisi sakit yang sedang Darmanto alami sekarang ini, seluruh tubuhnya pada bengkak semua. Dia sudah berobat ke sana kemari, tidak ada kunjung sembuh. Uang 2 miliar hasil pesugihan, hasil ritual yang telah dilakukan mediasi dengan seorang dukun, ini sudah ada, sudah terwujud. Cuma belum bisa digunakan, belum bisa dipakai. Karena si makhluk atau siluman tadi belum mendapatkan tumbalnya. Sampai Darmanto pun mendatangi lagi ke seorang dukunnya tadi, meminta bantuan supaya uang yang sudah ada di tas yang dia bawa dan ditaruh di dalam lemari ini supaya bisa digunakan. Ya dukunnya pun ya tetap tidak bisa memberikan satu solusi. Dikembalikan lagi ke Darmanto, perjanjian awal bagaimana? Karena di awal menyampaikan bahwasanya yang dijadikan tumbal adalah sedarah. Sampai si dukun pun menyampaikan bahwa kalau misalkan sampai tidak ada tumbal, kamu sendiri nanti akan kemakan. Itu ke arah situ. Pulang Darmanto, jadi sampai sekarang masih ada di salah satu tempat dengan kondisi yang masih sakit-sakitan. Sakitnya pun semakin lama ini semakin parah. Hampir-hampir sudah tidak bisa jalan. Tapi walau alam sampai kapan ini? Uang hasil ritual pesugihan pun bisa dipergunakan. Kalau batas waktu tidak bisa ditepatin, kemungkinan besar Darmanto sendiri yang akan dijadikan tumbal untuk pesugihan genderuwo tadi. Itulah sobat pengulas malam, satu kisah yang Kang Ruri ceritakan langsung kepada Abah. Kita bisa ambil satu hikmahnya sobat, dimana kita sebagai orang Islam berbicara masalah waris segala macam itu memang sudah ada bagian-bagiannya. Laki-laki ada 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ada yang 1/3, 1/8, 3/8, ada yang 1/4. Kalaupun jalur secara Islami tidak bisa ditempuh, itu bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam keluarga tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kejadiannya cerita yang barusan Kang Ruri sampaikan dan Abah ceritakan. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.